Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Raka bersama ayahnya yang sudah tua. Ibunya telah lama tiada, dan hanya ayahnya lah yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan mereka, meski hidup serba kekurangan. Setiap pagi, ayahnya pergi ke ladang sambil membawa cangkul yang sudah tua dan berkarat. Tangan ayahnya penuh luka, kulitnya hitam terbakar matahari, namun senyum di wajahnya tak pernah pudar. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Raka melihat ayahnya duduk di teras rumah sambil menahan sakit di punggungnya. Ia menyodorkan sepiring nasi dengan sepotong roti kecil yang baru saja ia beli dengan uang sakunya. "Yah, makanlah. Ini roti enak sekali," kata Raka sambil tersenyum. Ayahnya menatap roti itu lama sekali, lalu menggeleng pelan. "Untukmu saja, nak. Ayah sudah kenyang." Tapi Raka tahu ayahnya berbohong. Ia melihat perut ayahnya keroncongan, namun ayah tetap menahan diri. Dengan air mata menetes, Raka meraih tangan ayahnya dan menyodorkan roti itu ke mulutnya. "Ayah selalu bilang aku harus kuat, tapi bagaimana aku bisa kuat kalau melihat ayah terus lapar demi aku?" ucap Raka lirih. Ayahnya terdiam. Tangannya bergetar saat akhirnya ia menerima roti itu. Ia makan perlahan seperti orang yang menikmati hidangan termahal di dunia. Malam itu sebelum tidur, Raka mendengar ayahnya berdoa pelan, "Ya Tuhan, jangan biarkan anakku merasakan lapar dan susah seperti aku. Biarlah aku yang menanggung semua, asal dia bisa tersenyum." Raka menangis di balik selimutnya. Sejak malam itu, ia berjanji akan belajar sekuat tenaga agar kelak bisa membalas setiap tetes keringat ayahnya. Keesokan harinya, Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Ia melihat ayahnya sudah bersiap ke ladang dengan tubuh yang tampak lemah. "Ya, biar aku ikut membantu," pinta Raka. Ayahnya menepuk kepala Raka pelan. "Kau masih kecil, nak. Tugasmu belajar, bukan mencangkul tanah seperti ayah." Raka menggigit bibirnya. Ia ingin membantah, tapi menahan diri. Dalam hatinya ia berjanji, "Kalau aku rajin belajar, suatu hari aku akan mengangkat beban ayah. Aku tak mau ayah terus menderita begini." Hari itu, di sekolah, Raka belajar dengan sungguh-sungguh. Ia menolak bermain saat teman-temannya mengajaknya ke lapangan. Saat ditanya, Raka hanya tersenyum. "Aku harus belajar. Aku ingin membuat ayahku bangga." Raka hanya punya satu pasang sepatu lusuh yang sudah sobek di bagian ujungnya. Teman-temannya sering mengejek, bahkan ada yang tertawa saat melihat kaos kakinya bolong. Tapi Raka tak peduli. Ia terus berjalan dengan kepala tegak. Suatu hari, gurunya memperhatikan sepatu Raka yang rusak. "Kenapa tidak minta ayahmu membelikan sepatu baru, Raka?" tanya sang guru. Raka hanya tersenyum. "Ayahku sudah cukup berjuang. Aku tidak tega meminta lebih, Bu." Malam itu saat pulang, Raka mendapati ayahnya sedang menjahit baju lama dengan jarum yang berkarat. Raka menatap lama-lama, hatinya perih. Ia tahu bahkan untuk dirinya sendiri, ayahnya jarang membeli apapun. Semua penghasilan habis untuk makan seadanya dan biaya sekolah Raka. Beberapa bulan kemudian, sekolah Raka mengadakan lomba pidato dengan hadiah uang tunai dan beasiswa. Raka memutuskan ikut. Ia menulis pidatonya sendiri dengan tema "Ayahku, Pahlawanku". Saat hari lomba tiba, Raka berdiri di depan panggung dengan tangan bergetar. Namun begitu ia melihat wajah ayahnya di barisan penonton, ia merasa kuat. Dengan suara lantang, Raka berkata, "Pahlawan bagiku bukanlah orang yang memiliki pedang, bukan pula yang berjubah gagah. Pahlawan bagiku adalah seorang ayah yang rela lapar agar anaknya kenyang, rela terluka agar anaknya bahagia. Dan aku punya pahlawan itu, ayahku sendiri." Ruangan hening. Banyak yang meneteskan air mata, termasuk gurunya. Dan saat pengumuman tiba, Raka keluar sebagai juara pertama. Hadiah uang itu ia serahkan langsung kepada ayahnya. "Ya, ini bukan uang biasa. Ini bukti kalau semua pengorbanan ayah tidak sia-sia." Ayahnya tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk Raka erat seolah tas ingin melepaskannya. Hujan di malam itu. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Atap rumah mereka yang terbuat dari seng bocor di banyak tempat. Raka berusaha menaruh ember-ember kecil untuk menampung air, sementara ayahnya mencoba memperbaiki bocoran dengan tubuh menggigil. "Ya sudah, nanti ayah sakit," seru Raka. Namun ayahnya tersenyum samar. "Kalau ayah berhenti, rumah kita bisa tergenang. Biarlah ayah basah, asalkan kau bisa tidur nyenyak." Malam itu, Raka sulit memejamkan mata. Ia menatap ayahnya yang tidur dengan selimut tipis, tubuhnya menggigil. Di dalam hati, ia berdoa agar suatu hari bisa membelikan rumah yang nyaman untuk ayahnya. Kabar buruk. Beberapa minggu kemudian, ayah Raka jatuh sakit. Tubuhnya melemah, batuknya tak kunjung reda.
Namun, ia tetap memaksa pergi ke ladang. Raka menahan tangis melihat ayahnya begitu keras kepala. "Ayah, jangan paksakan diri, biarkan aku yang bekerja," pinta Raka. "Tugasmu belajar, nak," jawab ayahnya dengan suara serak. Raka merasa tak berdaya. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa waktu bersama ayahnya tidak akan panjang. Sejak hari itu, ia makin giat belajar, seolah berpacu dengan waktu untuk membuat ayahnya bangga sebelum terlambat. Dengan beasiswa penuh. Namun ada satu masalah, ia harus tinggal di asrama jauh dari ayahnya. "Ayah, kalau aku pergi, siapa yang akan menemani ayah di rumah?" tanya Raka ragu. Ayahnya tersenyum sambil menahan air mata. "Pergilah nak, itu impianmu. Jangan khawatir tentang ayah. Yang membuat ayah bahagia adalah melihatmu melangkah lebih jauh." Raka menangis dalam pelukan ayahnya. Malam itu ia berjanji, "Aku tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Suatu hari aku akan pulang dengan membawa kebanggaan untuk ayah." Surat dari rumah. Di kota, Raka belajar keras. Ia jarang bermain seperti teman-temannya. Setiap malam ia menulis surat untuk ayahnya. "Ya, aku dapat nilai terbaik di kelas," tulisnya suatu ketika. "Ya, doakan aku ikut lomba matematika," tulisnya di surat lain. Ayahnya selalu membalas dengan tulisan sederhana dan tinta yang kadang belepotan. "Belajarlah yang rajin, ayah selalu mendoakanmu." Namun suatu hari, surat yang datang berbeda. Tulisan ayahnya tampak goyah, penuh noda. "Nak, maaf kalau tulisan ayah jelek, tangan ayah makin sering bergetar." Raka membaca surat itu sambil menangis. Ia tahu penyakit ayahnya makin parah. Kembali ke pelukan. Suatu sore Raka dipanggil ke ruang guru. Ada kabar dari desa. Ayahnya jatuh pingsan di ladang. Tanpa pikir panjang, Raka pulang dengan bus malam. Ketika sampai di rumah, ia melihat ayahnya terbaring lemah. Matanya sayu, napasnya berat. "Ayah!" Raka berlari dan menggenggam tangan ayahnya. Ayahnya tersenyum tipis. "Raka, kau sudah besar." Ayah lega. "Kalau ayah pergi nanti jangan menangis. Teruslah berjuang." Air mata Raka jatuh deras. Ia menunduk di pangkuan ayahnya, tak ingin melepaskan genggaman itu. Beberapa hari kemudian, ayahnya berpulang dengan tenang. Dunia Raka runtuh. Ia merasa kehilangan bagian terbesar dari hidupnya. Namun saat membereskan barang-barang ayahnya, Raka menemukan sebuah buku lusuh. Di dalamnya ada catatan kecil. "Anakku, suatu hari kau akan berhasil. Jangan lupa, sepotong roti kecil yang pernah kau berikan adalah makanan paling lezat yang pernah ayah makan. Itu bukti cintamu. Teruslah melangkah nak, jadilah orang baik." Raka menutup buku itu sambil menangis. Sejak hari itu, ia berjuang lebih keras. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mengenang cinta seorang ayah yang rela lapar demi anaknya. Dan setiap kali ia memakan roti, ia selalu teringat malam itu. Malam ketika ia pertama kali melihat betapa besar cinta seorang ayah yang tak pernah minta balasan selain melihat anaknya tersenyum. Cerita ini menggambarkan pengorbanan seorang ayah yang sederhana namun tulus, yang rela menahan lapar, bekerja keras, bahkan menutupi kesulitannya demi kebahagiaan anaknya. Dari sisi Raka, kita belajar tentang balas budi, rasa hormat, dan tekad untuk berjuang agar pengorbanan orang tua tidak sia-sia. Pesan utamanya, cinta orang tua seringkali tak terucap, tetapi nyata dalam setiap tindakan kecilnya. Anak seharusnya tidak hanya menerima kasih sayang itu, tetapi juga berusaha membalasnya dengan belajar, bekerja keras, dan menjadi pribadi yang membanggakan. Sepotong roti sederhana bisa menjadi simbol cinta yang lebih berharga dari harta apapun, jika diberi dengan tulus. Intinya, cerita ini mengajarkan kita untuk tidak pernah melupakan jasa orang tua, karena cinta mereka adalah warisan terbesar yang akan selalu hidup di hati kita.